Oke, sebuah benda yang terletak sejauh 60 cm di depan cermin cekung memiliki bayangan nyata dan berjarak 15 cm dari cermin. Jika benda digeser 50 cm ke arah cermin, maka akan terbentuk bayangan yang bersifat apa? Jadi di sini kita mencarinya dengan dua langkah. Yang pertama, kita cari dulu fokusnya. Kemudian yang kedua, dengan fokus yang sama, kita cari bayangan yang terbentuk ketika benda itu digeser 50 cm ke arah cermin. Barulah nanti kita bisa menentukan sifat bayangan tersebut. Nah, yang pertama kita cari dulu fokusnya. Nah, di sini kan sudah diketahui ada jarak bendanya. Jarak bendanya itu adalah 60 cm. Berarti di sini S sama dengan 60 cm. Kemudian jarak bayangannya itu adalah 15 cm. Berarti ini S aksen sama dengan 15 cm. Nah, kita cari fokusnya. Caranya gimana? Kita pakai persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, 1/S nya berapa? 60. Berarti 1/60 ditambah dengan 1/15. Nah, di sini kita samakan dulu penyebutnya dengan 60. 60 dibagi 60 dapatnya 1. 60 dibagi dengan 15 dapatnya adalah 4. Nah, 1 tambah 4 dapatnya 5/60. Nah, ini kan baru 1/F nya. Berarti F nya kita peroleh dari 60 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, dengan fokus 12 cm ini, maka kita cari bayangan yang terbentuk dulu. Nah, sekarang kasus yang kedua adalah benda itu kan digeser 50 cm ke arah cermin. Nah, kalau misalnya ini digambarkan, perumpamannya gini, ini adalah sebuah cermin cekung, maaf aduh nggak melengkung. Nah, awalnya tuh bendanya itu berjarak 60 cm di depan si cermin cekung. Nah, kemudian benda ini tuh digeser. Bendanya digeser mendekati arah cermin. Berarti ini kan saya gambarkan dengan titik-titik. Ini kan berarti mendekati ke cermin ya. Berarti di sini kira-kira bayangan yang terbentuk. Nah, di sini tuh digesernya sebesar 50 cm. Berarti kan kalau misalnya kita butuh jarak bendanya, berarti kita cari bagian yang di sini, yang tanda tanya ini. Caranya gimana? Caranya adalah 60 dikurangi dengan 50. Berarti kita akan dapat bahwa jaraknya itu adalah 10 cm. Itu adalah jarak benda yang kedua. Nah, karena tadi itu yang dicari adalah bayangannya, berarti dengan persamaan yang sama, yang ini tadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, kita cari S aksennya. Jadi ini saya tuliskan lagi, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F nya adalah 12 sama dengan 1/S. S nya berapa tadi? 10 ditambah 1/S aksen. Nah, 1/S aksennya ditulis dulu. Nah, 1/10 nya kita pindah ke ruas yang sebelah kiri. Berarti 1/12 dikurangi 1/10. Ini 1/S aksen. Nah, ini kita samakan penyebutnya dengan 60. Nah, 60 dibagi dengan 12 kan dapatnya 5. 60 dibagi dengan 10 dapatnya 6. Ini tanda minus. Nah, 5 dikurangi 6 dapatnya adalah negatif 1/60 sama dengan 1/S aksen. Berarti kita peroleh bahwa S aksennya itu adalah 60 dibagi dengan negatif 1. Berarti hasilnya adalah negatif 60 cm. Nah, kalau di sini ditanyakan adalah sifat bayangannya, nah kita cek di sini. Ternyata di sini ada tanda negatif. Di sini ada tanda negatif. Nah, tanda negatif ini menandakan bahwa bayangan yang terbentuk itu adalah maya. Dan diingat kalau misalnya bayangannya itu maya, berarti dia akan selalu tegak. Nah, apakah diperbesar atau diperkecil? Kita bisa melihat dari bayangannya.
tadi bayangan yang pertama itu kan besarnya 15. Kemudian yang kedua itu jadi 60, berarti kan ini diperbesar. Kalau enggak, kita juga bisa cari dengan persamaan M sama dengan S aksen per S. Nah, untuk perbesaran yang pertama tadi, S aksennya kan berarti ini 15 dibagi dengan S-nya 60. Berarti kan ini baru 1/4 kalinya. Nah, kemudian untuk perbesaran yang keduanya, S aksen per S juga. Nah, S aksennya itu adalah negatif 60 dibagi dengan S-nya, jarak bendanya. Terus 10, berarti ini negatif 60 dibagi 10. Nah, karena di sini itu ada tanda mutlak, berarti ini tidak akan mempengaruhi apakah hasilnya itu nanti akan positif atau negatif. Jadi akan tetap netral gitu. Jadi tinggal 60 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 6 kali. Nah, berarti di sini bayangan yang terbentuk adalah diperbesar. Ini kalau misalnya buat ngecek apakah benda itu diperbesar atau diperkecil, kalau misalnya melewati hitung-hitungan. Nah, di sini option atau jawabannya itu adalah di C.